Halo guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama Diana Jasmine. Um, di curahan hati kali ini curahan hati, curhat ya rumpi guys. Nah, uh, masih ke bawah haru guys. Aduh, aku tuh orangnya terlalu baper ya. Kayak gini guys, aku punya cerita yang harus cerita ini tuh bisa dibilang adalah motivasi kita untuk menghargai sesuatu dan tetap berusaha. Di dalam situasi sesulit apapun kita harus tetap bisa bertahan dan terus bertahan dan berusaha yang lebih baik lagi. Oke guys. Jadi aku punya sahabat aku itu namanya Rizky. Dia itu cowok. Ya iyalah, namanya Rizky, cowok Diana. Namanya Rizky. Dia itu seorang kurir Shopee Food, kalau nggak salah Shopee Food deh. Ya, sekarang ada Shopee Food kan, yang pakai jaket oren-oren gitu. Nah guys, terakhir aku update dia itu kerja jadi kurir Shopee Food. Dia nggak ada pekerjaan lain, dia cuman kerja menjalankan tugasnya sebagai kurir Shopee Food. Nah, sebelumnya itu dia sempat kerja di salah satu restoran yang emang karena pandemi lagi nih guys, yang karena pandemi itu harus berubah jadwalnya gitu. Jadwal buka tutupnya, jadwal dia masuk kerjanya, semuanya itu berubah. Dari gajiannya juga berubah. Ya kalau itu sih bener, aku sempat bingung ya guys, karena kok bisa sistem gaji jadi berubah gitu, jadi pembayarannya gitu kan. Jadi kayak gini, dia tuh kerja semenjak dia kerja di restoran itu dia kerja kayak panggilan gitu guys. Hai, siapapun kamu, mau cewek ataupun cowok yang ingin berpenghasilan jutaan rupiah sebagai host live streaming, yuk gabung di agensi aku dengan cara berkirim pesan langsung aja WA, aku ingin jadi host. Cus, sekarang juga. Aku tunggu ya. Lu datang jam segini misalkan, sampai jam segini ya, jadi gitu kayak per jam, dan dia dibayarnya ternyata setelah dampak covid ini dia dibayar per jam guys. Entah dia per jamnya itu berapa, tapi itu benar-benar lumayan banget. Terakhir aku update itu dia sekitar sejam itu berapa ya, 30 atau 50 ribu gitu guys. Jadi kalau misalkan dia cuma 3 jam ya 150 ribu sehari gitu. Nah kalau dia masuknya masuknya itu dalam waktu sebulan, itu nggak full sebulan, bisa cuman kayak seminggu, tapi waktunya dijeda-jeda, bisa 2 minggu. Jadi kayak cuma ya udah gitu loh, kayak terserah peraturan, ya terserah si perusahaan ini gitu, si restoran ini gitu mau manggil dia tuh kapan. Nah karena dia rasa itu adalah uang yang cukup untuk dia saat ini gitu, dia tetap bertahan dan tetap menjalankannya guys untuk sesuap nasi. Dan hebatnya dia dia bisa ngambil motor guys, dia bisa nyicil. Walaupun aku tahu sih pasti itu jadi beban banget buat dia, karena cicilan motor itu kan semurah-murahnya berapa sih paling? Semurah-murahnya itu 600 ribu ya, 600 atau 800 ribu ya, tergantung kan kita ngambilnya berapa. Nah di situ karena emang dia ada tanggungan, pasti dia akan bertahan sama pekerjaannya. Setiap orang pasti kayak gitu guys. Kalau memang dia ngerasa ada tanggungan dan ada yang harus dia biayakan, dia pasti akan terus berusaha dan bertahan. Nah setelah itu dia memang kayak ngerasa gue harus keluar gitu dari tempat ini, dan dia keluar guys, keluar untuk mengambil profesi sebagai kurir. Nah aku di sini benar-benar kaget banget guys setelah aku tahu kalau sahabat aku itu dia jadi kurir Shopee Food. Waktu beberapa hari lalu aku sempat undang dia ke rumah untuk apa ya, sekedar ya silaturahmi, ngobrol, bla bla bla. Kok bisa
jadi Shopee Food, dan berapa sih dapatnya setiap harinya, bla 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 bla, aku tanya gitu kan. Dan ternyata sehari itu kadang 100.000 aja nggak nyampe, paling besar aja itu 100.000, dan dia harus kejar-kejar koin untuk bonus dia gitu. Ya paling kecil paling gede 100.000 lah, paling kecil-kecil 50.000, udah lumayan kan, minimal bisa ditarik 50.000 kata dia gitu. Kalau misalkan cuma dapat ya kadang 30.000, just langsung guys, kayak langsung ke hati aku tuh langsung gila gitu. Apalah daya kita yang kayak kurang bersyukur setiap dapat bulanannya itu segini gitu kan, kayak gitu. Dia 100.000 kadang sehari aja nggak nyampe guys. Gimana kalau aku langsung kayak ngaca gitu loh, kayak gue masih beruntung, gue masih bisa live gitu, gue dapat segini, gue tuh kayak masih beruntung. Tapi kadang gue masih ngerasa kayak kurang gitu, kenapa sih kurang gitu. Nah dari dia tuh aku kayak langsung termotivasi guys. Seorang kadang mau orang itu lulusan apapun gitu, tapi kadang memang kalau misalnya ditempatkannya di bagian ini itu memang udah nggak mandang kelulusan dia tuh apa gitu. Nah setelah itu beneran kayak kasihan banget gitu ngeliatnya. Aku pengen tawarin kerja ya kayak gimana, aku mau tawarin live juga kayak nggak mungkin, masa sih gue tawarin live masa gue tawarin live streaming gitu kan. Ya udah, kayak aku tuh langsung kayak puter otak gimana ya cara bantu gue cara bantu dia gitu, biar dia tuh sampai dia tuh berapa kali minjem duit guys, berapa kali dia minjem duit. Besoknya ntar ya tanggal segini gue ganti, tanggal segini gue ganti gitu. Terus ini sebenarnya emang bener-bener motivasi banget buat kalian untuk menghargai suatu rezeki yang dikasih sama yang di atas untuk kalian semua. Mau sekecil atau sebesar apapun gitu, kalian harus hargain sedikit gitu, karena uang segitu tuh kalau kita gunakan untuk yang bermanfaat, emang untuk hidup gitu, itu pasti cukup guys. Berapapun yang kita dapat, kalau untuk hidup itu pasti cukup. Tapi kalau misalkan kita kayak kebanyak keinginan, itu pasti selalu kurang dan selalu kurang. Pasti kita selalu pikir gimana kita cara dapetin yang lebih banyak lagi. Jadi kita kayak lupa gitu bahwa uang segini juga bermanfaat ya. Aku tuh pernah kayak ngerasa ya ampun gitu kan, uang segini buat apaan gitu kan. Tapi ketika kita lagi emang bener-bener gak punya uang, ya ampun, duit ini tuh bisa kita buat makan gitu loh, bisa buat beli ini lebih bermanfaat lagi daripada buat begini gitu kan. Aku tuh orangnya tuh pemikir, kayak ya ampun kok begini aja, apa sih yang harus kita rubah gitu dari diri kita. Nah guys, kebanyakan meweknya gue gitu guys. Jadi cerita ini mudah-mudahan sih motivasi juga buat kalian untuk menghargai seberapapun pendapatan kalian guys. Gunakan sebaik-baiknya untuk yang lebih bermanfaat lagi. Seberapapun penghasilan kalian, not nih ya, seberapapun penghasilan kalian yang kalian dapetin di hari itu atau di bulan itu, kalian harus bersyukur. Kalau kalian gunakan untuk hidup, pasti akan cukup. Tapi kalau kalian gunakan untuk cuman kayak gaya-gayaan, itu pasti bakalan kurang. Jadi gunakan uang sebaik-baik mungkin guys. Kalau bisa untuk ditabung masa depan dan lain-lain, untuk buka apa, usaha apa, kalian gunakan dengan baik. Jangan sampai kebuang sia-sia. Aku cerita kayak gini untuk diri aku sendiri
dan bisa buat kalian juga ya guys. Oke, jangan lupa. Dan terakhir kali aku update itu dia masih jadi kurir Shopee. Semoga sahabat aku ini bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih ini lagi ya pendapatannya. Semoga dilancarkan aktivitas apapun yang kita lagi jalani, semoga dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya. Lama-lama gue jadi kayak Mario Teguh guys. Yaudah ya, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya aku lebih semangat lagi. Thanks for supportnya ya. Thank you. See you next on my video. Thanks for watching. Kalau kamu ingin melihat aku berkarya setiap hari di sini, dukung aku dengan subscribe channel ini ya. Dan soal pembahasan tadi, tulis aja di kolom komentar